baru mau kerja dapat ide, baterainya habis. Nah itu udah menguap lagi tuh idenya. Tentunya nggak, ada banyak kawan-kawan, kolaborator, dan tim ahli lain yang terlibat. Ya. Kalau misalnya nanti aku udah nggak jadi model, aku pengen belajar sih kalau ada alat-alatnya. Iya dong, pindah dari depan kamera ke belakang. Hai, perkenalkan nama saya Usi. Aku Salim. Kali ini kita lagi di acara Meet the Skill. Oke, menurut kalian orang yang kreatif itu kayak gimana sih? Menurut aku sih, kalau orang kreatif itu orang yang banyak ide, terus dia punya sesuatu yang kayak baru gitu loh. Jadi kayak inovatif banget gak sih? suka berimajinasi juga sih. Oh ya? Atau bisa jadi orang yang brilian gak sih? Sekarang coba sebutin contoh pekerja kreatif yang kalian tahu. Aku. Kau dulu. Aku punya contoh. Oke. Sutradara, Penulis lagu, pemain film, atau ini gak sih? Sutradara. Arsitektur. Tapi kan tadi aku udah ngomong sutradara. oh iya. Kalian tahu nggak hari ini kita bakal kedatangan siapa? 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 Hai, halo. Halo. Wah, siapa aja nih di sini sekarang? Aku Usi, Kak. Salam Usi. kenal. Hai, halo Usi, Adi. Usi. Aku Salim Kak. Adi, Salim. Berapa umurnya teman-teman semua? Oh, aku 18 tahun Kak. 18? Ya. Aku 20. Oh, kita beda dekat sih, cuma dua dekade. Sebelum kita lanjut diskusi, pengen tahu dulu nih, sekarang kesibukannya masing-masing ngapain aja? Kalau aku masih SMA Kak. Oh, masih SMA? SMA. Wow. Usi, Kalau aku baru banget lulus gitu. sudah lulus? Iya. Alhamdulillah. Keren. Ini Usi sama Salim, dengar-dengar tadi lagi ngomongin tentang industri kreatif. Sebenarnya lagi punya interest atau cita-cita ke sana atau gimana nih? Iya Kak. Kalau aku sih cita-citanya jadi aktor Kak. Aktor? Iya. Wah, keren. Kalau Usi gimana? Kalau aku sebenarnya cita-cita aku jadi model. Karena aku tuh suka banget gitu loh depan kamera. Aku tuh kayak happy banget kalau depan kamera nih, kayak disuruh pose. Aku tuh kayak walaupun capek, aku senang banget gitu. Nah, ini nih yang menarik nih, aktor, model, semuanya pada milih di depan kamera ya. Oh iya. Padahal yang berjasa di balik kamera juga banyak loh, dan itu juga profesi dari industri kreatif. Oh iya ya. Kalau nggak ada orang di balik kamera, Usi sama Salim Nggak atau jadi saya di sini apa-apa sekarang sih. nggak bisa muncul. kan? Oh iya. Kita nggak bakal di sini ya berarti ya. Iya. Di sini berarti. Kalau boleh tahu kakak ini profesinya apa? Kira-kira dari apa yang tadi saya jelasin, udah bisa kayak kebayang nggak sih? Apa nih, coba tebak aja dulu. Yang pasti di belakang kamera. Coba apa yang kamu tahu? Sutradara. Sutradara hampir, tapi bukan spesifik sutradara. Atau jangan-jangan kakak kameramen ya? Kameramen. Oke, kalau saya sebenarnya lebih sebagai creative director, khususnya creative director untuk projection mapping atau video mapping. Pernah dengar istilah itu nggak? Gue yakin pasti nggak. Projection mapping atau lebih dikenal juga dengan video mapping itu sebenarnya adalah salah satu teknik dari eksplorasi kreativitas dan teknologi saat ini untuk kita bisa memetakan gambar visual atau ilusi menggunakan audio dan visual ke objek-objek yang tidak biasa. Misalnya gini, kalau kita biasanya melihat proyeksi gambar itu di layar bioskop, ya kan? Nah, sekarang kita tidak lagi hanya di layar bioskop, di depan gedungnya sendiri udah bisa. Oh iya? Kita buat gedungnya menjadi berubah bentuk, lalu juga kita bisa membuat objek mobil berubah tekstur, warna, dan macam-macam. Itu namanya projection mapping atau video mapping. Aku pernah lihat sih kak, tapi aku boleh lihat nggak contohnya? Untuk lebih jelasnya, gue liatin pakai senjata gue nih. Proyek apa aja yang bisa kita lihat untuk lebih jelas tentang video mapping dan projection mapping. Tunggu sebentar. Wah, seru banget. Nih. Nih di sini kita waktu itu pernah membuat proyek video mapping di kota Moskow, Rusia. Di sini kita sempat mengikuti International Projection Mapping Competition dan ini diikuti lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Wah, keren banget. Ya, praktisi-praktisi atau pengarah kreatif sama seperti saya dan perusahaan saya 9 Matahari, kita membuat perlombaan kompetisi video mapping ini. Dan nggak disangka ya, tadi duganya kita malah berhasil jadi juara
pertama di, Wah. ya, di Moskow. Keren banget. Oh, jadi kalau misalnya kakak bikin proyeksi-proyeksi di gedung-gedung gitu, kakak bikin sendiri tuh? Tentunya enggak, ada banyak kawan-kawan, kolaborator, dan tim ahli lain yang terlibat ya. Jadi ada juga animator, ada Animator, visual effects artist, Visual, ada sound designer, lalu ada juga penulis. penulis. Banyak banget ya? Banyak sekali. Ada ilustrator yang teman-teman pasti nggak ngebayangin gitu. Ternyata Bayang. visual itu ada begitu banyak tim yang terlibat. Kakak kalau bikin kayak gini tuh alatnya tuh pakai apa aja tuh kalau boleh tahu? Alat yang digunakan memang banyak, tapi salah satu yang paling penting itu adalah laptop. Dan laptop bersertifikasi Intel Evo ini itu memudahkan saya dan tim untuk bisa membuat hasil gambar, visual maupun audio itu dengan jauh lebih cepat. Oh iya, apa aja tuh yang keunggulannya? Salah satunya adalah ketika kita membuat gambar yang besar-besar, biasanya kita tidak hanya berdiam di satu monitor, tapi harus menggunakan 2 monitor. Dan Intel Evo itu memungkinkan untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan dual monitor. Oh, keren banget. Kalau dibuat pakai kerja, kira-kira baterainya bakal cepet habis gak sih, Kak? Nah, ini juga yang menarik. Saya ini kan banyak bekerja di lapangan. Intel Evo kalau dibawa ke lapangan itu bisa bertahan 9 jam tanpa kita harus ngecas. Jadi saya bisa bergerak kemana saja, mudah sekali. Walaupun misalnya kakak nih kan pasti berat banget kan program-program yang kakak pakai di dalam betul. laptop ini. Itu tuh kayak baterainya tuh cepet banget habisnya nggak? Kita tidak perlu terlalu sering ngecas ya, dan sekali cas dan chargingnya juga cepat sekali. Jadi kita nggak perlu lama-lama nempelin kabel di sini. Dan setelah itu kita cabut, saya bisa bertahan di lapangan 9 jam tanpa harus mencari listrik. Ya, jadi memudahkan sekali. Kan kakak pasti datanya besar nih, karena keadaannya kan multimedia Betul. visual gitu kan. Oh iya. Nah itu kalau misalnya pindahin data nih, itu bakal lama nggak? Nah, ini istimewanya adalah saya lihat perpindahan data dengan Intel Evo ini kita bisa 8 kali lebih cepat. Wah iya. Ini pakai laptop yang bersertifikasi Intel Evo ini Betul. 8 kali lebih cepat. Ya, Menurut kakak kalau laptop kayak gini ya dipakai Cocok buat pelajar gak, Iya. Kak? buat pelajar sangat cocok karena fitur barunya dengan Wi-Fi 6 itu memungkinkan akses pada koneksi internet yang jauh lebih kencang. Dan ini sangat diperlukan oleh para pelajar untuk bisa bekerja kelompok, bekerja studi from home ya, juga untuk pekerja kreatif tentunya. Iya, karena aku lihat nih kalau buat pekerja kreatif bener-bener kayak cocok Sesuai banget ya. buat Ya. bekerja Iya, kreatif. bener. Betul. Sangat memudahkan. Apalagi yang kayak program-programnya berat banget gitu ya. Jadi kakak tuh kenapa pilih laptop yang bersertifikasi Intel Evo ini? Ya, jadi salah satu yang menjadi bagian pekerjaan saya itu adalah harus mengedit gambar, footage video, audio yang filenya besar-besar. Dan proses transfer juga mengeditnya itu membutuhkan kecepatan. Nah, dengan menggunakan laptop Intel Evo, kita bisa mempercepat prosesnya itu menjadi 3 kali lebih cepat. Pekerja kreatif itu kan basicnya seringkali berdasarkan moodnya ya. Moodnya tuh harus bisa terjaga. Nah, kalau perangkat yang kita gunakan itu membuat mood kita baru mau pindahkan data udah lemot Lama, tuh udah. lama ya kan, udah mood idenya udah hilang aja kan. Udah bete duluan Iya. ya. Atau misalnya baru mau kerja dapat ide, baterainya habis. Nah, itu udah menguap lagi tuh idenya. Tapi dengan laptop ini belum pernah sih kita menemukan hal-hal semacam itu jadi masalah. Sekarang kita juga bekerja di industri kreatif tuh banyak terbantu oleh perangkat ini. Lebih memudahkan, lebih excited untuk kita mengeluarkan gagasan-gagasan, dan harapannya sih lebih banyak yang akan tertarik untuk berkecimpung di dunia industri kreatif. Industri kreatif. Gimana, pada tertarik nggak? Wah, tertarik banget sih, Kak. Jujur kalau aku sih jadi kepikiran sih, karena semenjak lihat hasil karya kakak ya, aku jadi kayak keren juga ya. Kalau misalnya nanti aku udah nggak jadi model, aku pengen belajar sih kalau ada alat-alatnya. Iya dong, pindah dari depan kamera ke belakang. Jadi di balik laptop. Ternyata peran teknologi di industri kreatif penting banget ya, Kak. Sangat, sangat penting. Bahkan saya bisa mengatakan kreativitas dan teknologi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, terintegrasi. Dan inovasi biasanya lahir karena itu. Karena kita melek teknologi, karena kita beradaptasi dengannya, dan kita mampu menggunakan kreativitas kita. Lalu kita juga nyaman menggunakan kreativitas kita karena teknologinya mendukung.
thank you banget loh Kak. Kita jadi tahu banyak Iya. banget hari ini gara-gara Banyak banget Kakak. informasi Ternyata tentang dunia kreatif. dunia kreatif tuh bukan cuma sekedar sutradara dan orang-orang Betul. yang di depan layar Kamera, gitu. Cuman di belakang layar tuh bener-bener masih banyak lagi orang Banyak sekali. kayak bikin multimedia kayak kakak gini. Bener. Banyak sekali yang berjasa di balik layar dan ini semoga bisa memberikan gambaran pada Salim dan Usi untuk bisa melihat potensi industri kreatif lainnya dan mungkin bisa lebih menggali potensi di dalam diri bahwa sebenarnya tidak hanya menjadi aktor atau menjadi model, tapi juga banyak bidang yang lain yang bisa membawa kita pada kemajuan. Thank you banget semuanya yang udah nonton acara kita hari ini. Meet the Skill. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Bye!